Selamat malam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, juga semua sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan karena kasih dan kemurahan-Nya. Sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, walaupun perjumpaan kita masih melalui Zoom meeting. Seperti biasa, setiap Rabu malam, tim KKS Paroki Kelapa Gading selalu setia hadir menemani Bapak Ibu semua. Kalau biasanya di Rabu pertama tiap bulan, KKS menyajikan pertemuan gokil, sosialisasi gokil. Tapi karena bulan September ini adalah bulan Kitab Suci Nasional, maka lingkungan-lingkungan saat ini sedang mengadakan PI BKSN. Maka hari ini tim KKS menyajikan acara Sumur Yakub, di mana pembicaranya malam ini adalah Ketua KKS Paroki Kelapa Gading sendiri, yaitu Ibu Rosita Juwana. Pasti sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu semua. Ayat yang akan dibahas malam ini cukup panjang, diambil dari bacaan Injil Lukas bab 15, ayat 1 sampai 32. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan ceritanya. Perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan perumpamaan tentang anak yang hilang. Semua tentang yang hilang. Biasanya kalau sesuatu yang hilang membuat sedih, tapi malam ini 3 perumpamaan yang hilang diberi tema sangat unik oleh Bu Rosita, yaitu sukacita di surga. Bikin penasaran bukan? Mari sebelum kita mulai, kita akan tundukkan kepala, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, sumber kasih abadi, tak henti-hentinya kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini, kami kembali Kau pilih untuk berkumpul melalui Zoom meeting ini. Urapi hamba-Mu Ibu Rosita yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu, agar apa yang beliau sampaikan seturut yang ingin Kau ajarkan bagi kami. Bapa, kami mohon, Engkau yang menguatkan hati kami untuk siap menerima firman-Mu, dan Engkau yang meneguhkan hati kami untuk dapat merenungkan serta melakukan firman-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Dan Roh Kudus juga agar campur tangan dalam pertemuan malam ini, agar dapat berjalan dengan baik dari awal sampai selesai. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau telah mendengar doa permohonan kami, sebab Engkaulah pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kini waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Rosita. Silahkan Bu Rosita. Terima kasih Yunita MC hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya hari ini akan membawakan Sumur Yakub tentang Lukas 15 ayat 1 sampai 32. Kita share screen dulu ya. Terima kasih nih, ini ada tamu istimewa nih, Mas Adi. Promosi dikit ya, Mas Adi ini akan nyanyi tanggal 10 di seminarnya Romo Yosef Susanto. Yang belum daftar, hayu silakan daftar. Masih ada kesempatan. Mas Adi ini adalah teman kita, teman netra yang akan main keyboard, main flute, dan akan bernyanyi. Ayo kita saksikan tanggal 10. Jangan sampai ketinggalan. Promosi dikit ya Mas Adi. Oke, sekarang kita mulai. Makasih, Bu. Kita mulai, kita punya tolong pasang share screen.
Sumur Yakub pada hari ini. Seperti Bapak Ibu ketahui ya, Sumur Yakub itu bukan pengajarannya. Di sini banyak pakar-pakar. Saya hanya menyampaikan, nanti kita sharing bersama ya. Gitu ya, ini bukan pengajaran sekali lagi ya. Nah, dari Lukas 15, 1-32 tentang sukacita di surga. Seperti kita ketahui ya, dari tiga perumpamaan ini yang diberikan oleh Yesus, itu sangat dalam maknanya dan sangat panjang. Saya hanya akan mau membacakan yang perikop pertama dan kedua. Perikop ketiga itu tentang anak yang hilang. Semua pasti sudah pernah mendengarnya ya. Jadi kita bacakan Injil dari perumpamaan pertama dan kedua. Silakan Pak San. Ayo, siapa yang bersedia membacakan? Saya baca ya, Cik. Ya, boleh silakan. Terima kasih. 1-7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu, sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Ya, terima kasih. Ini di perikop ini saya merahkan bersukacitalah. Beberapa kali Yesus memberikan perumpamaan dan mengatakan bersukacitalah. Ini artinya walaupun Yesus sedang galau nih mencari dombanya yang hilang, tapi dia selalu menekankan kita harus bersukacita. Ya, coba ya kita baca lagi ya yang next ya, perikop selanjutnya Yunita, coba tolong. Lanjut Yunita, ini tinggal cuma 3 ayat. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena 1 orang berdosa yang bertobat." Demikianlah Injil Tuhan. Ya. Terpujilah. Next Pak Pasan. Nah, ini saya tidak perlu dibacakan, tapi di sini saya hanya mau menyampaikan di sini pun banyak kata-kata bersukacita, bersukaria tuh. Yesus
memberi perumpamaan bahwa bersukacita itu memang judul saya ya bersukacita di surga ya, yang judul hari ini ya. Tapi bersukacita itu tidak tunggu di surga, di dunia pun kita harus bersukacita. Bagaimana caranya? Ya, mari kita renungkan. Next. Di sini tokohnya nih ahli Taurat pertama. Siapa itu ahli Taurat? Nah, ini banyak pakar di sini nih ya. Pasti pada sudah tahu ya ahli Taurat siapa ya. Ahli Taurat itu juga pakar hukum. Ya kan? Makanya sering kalau orang terlalu menekankan dengan aturan-aturan yang jelimet, orang bilang ahli Taurat modern. Kita tuh tidak boleh jadi ahli Taurat modern. Ahli Taurat ini itu ya yang mengontrol hukum-hukum yang diberikan Musa di Perjanjian Lama ada ya. Allah memberikan hukum Torah melalui Musa kepada bangsa Israel saat itu ya. Itu hukum akhirnya dituliskan di 10 hukum di loh batu gitu ya. Loh batunya dibawa turun sama Musa disampaikan kepada bangsa Israel. Dan ternyata memang di Perjanjian Lama itu sangat mendetil. Kalau engkau begini, hukumannya begini terus ada tuh ya. Dan ini ahli Taurat ini seperti polisinya Allah gitu loh. Dia benar-benar menerapkan hukum Taurat, peraturan, ketentuannya untuk setiap situasi dalam kehidupan keagamaan Yahudi dan menafsirkan secara teliti. Itu akhirnya terjadi banyak orang ya menderita karena aturannya ahli Taurat ini. Karena mereka menerapkan hukum ini, dia tidak menjalankan. Dia hanya menyuruh, engkau nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini, tapi dia sendiri tidak menjalankan. Itu yang membuat konflik, dikecam sama Yesus, ya kan? Nah, di sini ahli Taurat ini sampai kemudian setelah Yesus lahir sebenarnya Yesus datang ke dunia itu menggenapkan hukum-hukum Taurat itu. Dan hukum Taurat itu ditaruhlah di hati kita ya dengan beserta Roh Kudus. Tapi ahli Taurat ini masih tidak mengerti akan hal itu. Akan misinya Yesus datang ke dunia itu dia tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti karena dia merasa bangga dia jadi polisinya Allah gitu. Yang mengatur hukum-hukum itu sampai orang tidak bisa bernapas. Nah, makanya itu termasuk ya dia itu termasuk mahkamah agama ya bersama imam besar dan dua tua-tua Yahudi. Jadi powerful gitu loh. Jadi dia terus pegang dia punya power itu untuk menekan orang gitu. Itu yang benar-benar memberatkan bangsa Israel di zaman itu. Dan Yesus walaupun Yesus sudah hadir, Yesus mengecam tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tapi mereka jadi marah sama Yesus. Tapi akhirannya Yesus tidak peduli. Dia menerapkan hukum cinta kasih. Nah ini ada pasangannya nih ahli Taurat. Siapa? Tahu nggak Bapak Ibu pasangan ahli Taurat itu siapa? Ayo siapa yang bisa jawab? Dikasih kepiting, kulit kepiting. Paulus bilang. Ada yang bisa jawab nggak? Paulus bisa jawab. Ya, pasangan ahli Taurat itu, ya, next. Orang Farisi, ya kan? Orang Farisi itu pasangannya sama. Dia juga kalau orang ahli Taurat itu secara mendetil memegang aturan itu untuk orang lain, kalau orang Farisi itu merasa dia orang suci. Jadi dia yang selalu menghakimi orang, kamu berbuat gini, kamu salah, kamu begini nggak boleh gitu. Jadi sangat dan hukumnya itu banyak sekali sampai benar-benar menjerat orang-orang zaman itu sampai tidak bisa bergerak gitu loh. Kasihan sekali. Makanya itulah Yesus datang menggenapinya. Seperti contoh zaman sekarang ya, perpuluhan. Dulu ada perpuluhan tuh. Kita di Katolik itu tidak ada perpuluhan tuh.
Karena kita pakai hukum kasih. Berapapun yang kita berikan ya dengan tulus itu diterima, ya, diterima sama Allah, terutama apa yang kita berikan untuk orang susah, berapapun itu berharga di mata Tuhan. Tapi kalau zaman dulu itu persepuluhan itu mesti. Nah, sekarang tetangga kita tetap menerapkan, tapi akhirnya persepuluhan dari income kita itu sangat memberatkan juga. Jadi sekarang banyak nih ahli Taurat, orang Farisi modern tuh banyak di dunia ini, dunia modern ini. Mereka cari keuntungan untuk diri sendiri. Seperti ini juga ahli Taurat, orang Farisi zaman Yesus dulu, mereka juga cari keuntungan buat diri sendiri. Itu udah pasti, karena ada persepuluhan, ada sunat, aturan ini dan aturan itu gitu, yang benar-benar memberatkan. Sekarang kalau kita lihat coba, ya, sekarang ini mulai banyak orang tetangga kita itu mulai banyak mengecam juga tentang, saya lihat di YouTube ya, banyak yang mengecam tentang persepuluhan ini. Karena jujur, begitu mereka menekankan kalau engkau tidak memberikan persepuluhan, engkau juga tidak ada berkat. Dia selalu menekankan seperti itu. Jadi umatnya ini sudah di framing, sudah ditekankan, kamu tidak memberi, kamu tidak dapat berkat. Kalau kamu memberi, Tuhan pasti kasih berlimpah-limpah. Kamu kasih 10% akan digenapi sama Tuhan jadi 100%. Dan mereka percaya. Anehnya itu orang-orang yang level-levelnya udah middle ke atas percaya loh bahwa hukumnya itu ya, persepuluhan itu harus dijalankan. Tapi kasihan sekali. Saya pernah ketemu orang ya, itu dia sakit ya, dia minta uang ke orang gitu ya. Tapi anaknya itu berjaya ya di satu gereja tetangga kita, nyumbang persepuluhan sangat terkenal. Ya, tapi orang tuanya didiamkan. Itu juga benar-benar ya yang dikecam Yesus. Lu nggak, kenapa lu mesti nurutin persepuluhan itu? Tapi yang lebih penting kan sebenarnya keluarga dulu, orang-orang sekitar kita. Kalau persepuluhan itu, kalau di tetangga kita yang berjaya siapa? Ya pemimpinnya. Itu sama. Mereka tuh ikuti aturan-aturan Taurat zaman dulu, diikuti ke zaman sekarang untuk cari kepentingan pribadi, keuntungan pribadi. Itu yang dikecam Yesus. Nah, seperti di sini ya, ini ya, pemimpin orang Farisi ini ya, perkembangan dari satu kelompok Hasidim. Dia menganggap dia tuh orang suci. Orang lain tuh berdosa kalau nggak begini begitu, dia menghakimi orang terus gitu loh. Itu yang bikin konflik. Ini ya, tambah lagi ada satu lagi kelompok mereka juga yang sama-sama itu ya akhirnya jadi musuhnya Yesus. Karena Yesus datang itu hukum cinta kasih. Yesus menolong orang pada hari Sabat. Kalau mereka benar-benar hari Sabat tidak boleh ngapa-ngapain. Waktu saya di Yerusalem pas hari Sabat, tahu nggak apa yang terjadi? Itu sepi jalanan. Tapi orang kaya raya yang bangsa Israel makan di hotel mewah. Apa gunanya seperti itu? Jadi hukum-hukum mereka itu tetap memberatkan orang bawah, orang middle ke bawah yang tidak mampu, yang tidak bisa afford hidup mewah di hotel, atau dia kalau punya uang pas Sabat dia pergi aja ke luar negeri atau kemana supaya tidak mengikuti aturan itu. Nah itu kan sebenarnya nggak ada gunanya. Itu yang dikecam Yesus sebenarnya sampai sekarang. Hukum seperti itu tuh sangat sangat memberatkan gitu loh. Nah Yesus ini kan menerapkan hukum cinta kasih. Dia pernah konflik juga dengan para ahli Taurat, orang Farisi ketika ada orang sakit. Yesus dikecam, menyembuhkan pada hari Sabat. Tapi menurut Yesus kan bertanya, lebih penting mana? Menolong orang atau mengikuti hukum-hukum itu, ya kan? Tapi tetap kekeh gitu. Mereka jadi membenci Yesus. Apalagi Yesus itu mengaku dia anak Allah. Lebih-lebih lagi itu yang akhirannya mereka itu berembuk
Karena si ahli Taurat ini kan dekat nih sama mahkamah agama, sama imam-imam besar, ya. Mereka ini udah dikomporin deh mereka. Akhirnya apa? Bersama-sama cari jalan menyalibkan Yesus. Dan kebetulan Yesus memang punya murid juga yang maruk, ya, Yudas Iskariot. Akhirnya terjadilah. Kan waktu itu kan Yesus dengan murid-muridnya gitu ya, orang ahli Taurat, orang Farisi ini kan juga gimana ya caranya supaya bisa menjerat Yesus. Ketemulah muridnya yang maruk. Akhirnya berhasillah mereka menyalibkan Yesus. Itu cerita perikop ini dimulai ketika ahli Taurat dan orang Farisi itu mengecam Yesus karena Yesus bergaul dengan orang berdosa. Karena memang tujuan Yesus, misi Yesus ke dunia itu apa? Mencari ya orang berdosa. Karena hanya orang sakit yang memerlukan tabib. Itu kan misinya Yesus. Jadi dia datang tuh mencari orang berdosa, orang tersesat, ya kan? Dengan cara gimana? Ya udah dia keliling, dia menyembuhkan, tambah lama, tambah rame yang mencari Yesus, dan Yesus tambah populer. Mereka itu takut. Mereka takut disaingi, takut posisinya diambil. Itu biasa ya, di mana-mana itu kalau udah agama, udah bermain dengan politik, runyam, ya kan? Sebenarnya agama itu kan tidak boleh apa ya, disatukan dengan politik itu. Mesti dua hal yang berbeda gitu. Agama itu apa? Dimanapun, agama apapun, tujuannya sebenarnya kan buat kebaikan manusia kan. Ya kan? Terlebih Yesus itu sendiri putra Allah turun ke dunia untuk mencari orang sakit. Nah, perikop ini, perumpamaan ini terjadi pada saat itu, pada saat Yesus bergaul dengan orang berdosa, dengan orang-orang susah, orang yang merasa berat dengan hukum-hukum para ahli Taurat, orang Farisi ini gitu loh. Next, Pak. Nah, di sini di perumpamaan pertama kan ketika satu domba hilang, kalau di Lukas dikatakan satu domba hilang, 99 ditinggalkan di padang gurun. Kalau di Lukas begitu. Apa? Nah, apa artinya? Kenapa ditinggalkan di padang gurun? Berarti 99 domba itu kan udah nggak perlu dijaga lagi, mereka tuh udah mantep gitu. Padang gurun itu kalau zaman dulu apa? Tempat yang berbahaya kan. Makanya orang bangsa Israel ketika dikeluarkan dari Mesir oleh Musa kan putar-putar di padang gurun. Padang gurun itu bukan tempat yang enak gitu kan ya, dan dipandu sama Allah gitu ya untuk dibawa ke tanah terjanji. Tapi karena mereka komplain terus, akhirnya ya 40 tahun diputar-putar di sana sampai akhirnya Musa pun dihukum tidak masuk ke tanah terjanji. Nah, padang gurun itu tempat yang sangat tidak menyenangkan. Tapi kenapa Yesus meninggalkan 99 dombanya di padang gurun? Kenapa? Kita tanya nih, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Kenapa tuh? Kita tanya para pakar di sini. Paulus, kenapa ditinggalkan di padang gurun? Kalau di Matius, ditinggalkan di atas gunung. Itu punya meaningnya sendiri itu. Ya kan? Kalau di atas gunung, ya berarti kan dombanya itu kan domba yang sudah ya di atas gunung gitu ya, dia udah benar-benar aman gitu kan. Kalau di padang gurun ini kan mereka juga banyak mara bahaya, tapi tetap Yesus meninggalkan mereka di padang gurun untuk mencari satu ekor yang hilang. Artinya apa? Artinya itu satu ekor itu sangat berharga di mata di ini ya. Yesus itu sangat sangat menyayangi gitu loh. Itu domba yang hilang itu satu, ya kan? Dia tidak pikirkan lagi yang 99, dia tahu itu sudah aman, tidak perlu penjagaan dia lagi, dia pergi mencari satu itu ya. Nah,
daripada kita stres. Ini lagu ini ya, Mazmur 23 ini lagu favorit saya. Yuk kita nyanyi yuk. Nyanyi ya, tapi masing-masing di rumah nyanyi ya, tapi mute ya, nanti ininya suaranya nggak. Kita nyanyi ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, ini kalau lagi galau, nyanyilah lagu ini. Kita tahu Yesus itu gembala. Ikut Yesus itu, coba ya dari sini lihat ya. Kita takkan kekurangan. Dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa kita. Menuntut kita ke jalan yang benar. Dan seterusnya ya. Sudah cukup ya. Ini kalau lagi galau nyanyilah ini. Kita percaya kita di tangan gembala yang baik. Dan dia mencari. Satu domba aja dicari. Bayangin coba. Satu domba yang hilang dicari. Itulah Allah kita. Ya kan? Next Pak Pasan. Yesus gembala yang baik yang mencari domba yang tersesat. Gembala yang baik meninggalkan 99 domba di padang gurun pergi mencari domba yang hilang. Itu harus kita ingat selalu. Makanya kalau kita ada masalah, kita galau, nyanyilah lagu ini. Kita ingat Yesus akan mencari kita kalau kita dalam persimpangan jalan. Kalau kita lagi galau, kalau kita lagi berbuat dosa, dia akan cari kita. Kemanapun itu, ya kan? Dia tinggalkan yang lain di padang gurun, di gunung, dia cari kita. Itulah siapa gembala yang baik itu? Itulah Yesus, ya kan? Coba kita punya gembala seperti itu, kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti frustrasi? Ya kan? Ingat kan tadi yang saya nyanyikan lagunya, saya kalau lagi galau saya nyanyi ini, saya hafal lagu ini. Terlebih lagu ini tuh sering dinyanyikan kalau orang lagi berduka ya, di rumah duka ya. Tapi nggak apa-apa, kita nyanyikan aja sendiri kalau kita lagi nggak secure, galau gitu. Itu sangat, dan lagunya ceria, kata-katanya mantap. Itu benar, percaya dah. Kita langsung tenang. Benar. Next. Domba yang hilang, siapa tuh domba? Ya itu kita semua. Kita dicari kemanapun kita pergi. Apalagi ya orang-orang ini yang dicari Yesus itu kebanyakan orang-orang yang sebenarnya banyakan tuh orang yang sudah mengenal Yesus tapi menyimpang. Itu kan domba yang hilang itu, domba itu satu kumpulan kan, dombanya Yesus, tapi dia membelot. Itu dicari. Walaupun juga, nah kita ini yang jadi dombanya yang harus membawa orang yang belum mengenal Yesus. Tuh inti ceritanya kayak gitu. Domba yang hilang itu adalah domba yang sudah mengenal Yesus, tapi dia membelot, dia pergi. Nah sekarang Yesus mau kumpulan dombanya itu, ya kita ini menjadi perpanjangan tangan Yesus untuk mencari orang yang belum mengenal Yesus. Gitu loh. Ya kan? Di samping domba-domba yang hilang juga. Dulu kan zaman Yesus kan dia melakukan hal itu. Dia kasih contoh setelah Yesus wafat, bangkit, dia kan mengutus para muridnya kan, diberi Roh Kudus ya. Terus Yesus mengatakan, "Pergilah, carilah domba-domba yang hilang, yang tersesat." Itu tugasnya diberikan kepada para muridnya. Para muridnya mendelegasikan lagi kepada kita. Makanya kita ini adalah domba-domba. Jangan akhirnya kita malah jadi domba yang tersesat yang mesti dicari sama Yesus. Kita mesti jadi domba yang ditinggalkan itu loh.
Yang ditinggalkan 99 itu yang udah secure, kita itu udah dipenuhi dengan Roh Kudus, dikasih ajaran-ajaran ajaran-ajaran Katolik yang baik dan benar. Nah, kita harus menjadi perpanjangan tangan Yesus, menjadi domba yang benar, mencari domba yang tersesat gitu loh. Itu intinya seperti itu. Allah yang peduli dan berbelas kasih menyelamatkan manusia yang berdosa. Kita mau di mana posisi kita? Kita mau jadi domba yang dicari Yesus atau kita yang mencari domba yang tersesat atau domba yang belum kenal Yesus? Itu pilihan kita. Tapi sebagai pengikut Yesus yang telah dibekali, dibaptis, diberi Roh Kudus, kita harus jadi domba yang 99 itu. Ya kan? Di padang gurun, karena dia juga penuh dengan ini rintangan. Itu loh, 99 itu penuh dengan rintangan. Kayak kita coba. Kita pengikut Yesus, kita dipilih sama Yesus untuk melayani. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Rintangannya 1001 macam. Itulah. Makanya di sini kita mesti ingat. Walaupun kita banyak rintangan, kita udah masuk satu kumpulan dombanya Yesus. Jangan khawatir, dia akan memperlengkapi kita dengan senjata-senjata untuk kita menjadi alatnya. Itu loh. Ya. Next, Pasan. Sekarang kita itu udah ya domba ya. Sekarang kita dirham. Dirham tuh apa? Dirham tuh uang. Uang bangsa Israel ya kalau nggak salah ya. Itu suatu hari ada seorang perempuan dirhamnya hilang satu. Dia cari ya. Nah, 1 dirham itu bagi perempuan ini sangat berharga. Karena itu dia cari dengan bersusah payah, lihat kan, dia cari. Kenapa? Saya tanya sekarang. Kenapa perumpamaan ini pakai seorang wanita? Kenapa, Hir? Ayo, ada yang jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Pak Lutfi, bisa jawab nggak? Kenapa wanita yang hilang dirham, bukan laki-laki? Ayo. Jawab, ayo, Pak Lutfi. Ya, Ibu, kenapa perempuan yang kehilangan dirham? Biasanya kan konotasi dari orang-orang yang memegang uang itu sendiri adalah kebanyakan para wanita untuk kebutuhan sehari-hari, uang-uang yang tidak begitu, bukan uang besar kalau dirham menurut saya, yang biasanya diperlukan oleh ibu-ibu untuk berbelanja atau membiayai kehidupan sehari-hari. Perkiraan demikian, Bu Rosita. Ya. Bisa menjawab. Ya. Emang ini ada meaning sendiri. Kenapa perempuan? Kalau Bu Rosita. Ya. Saya jawab. Ayo, silakan. Kalau dirham itu kalau nggak salah mata uang kecil, betul kata Pak Lutfi. Mau digambarkan kalau laki-laki itu biasanya kehilangan satu itu ya udahlah cincai. Tapi kalau perempuan itu rada kepo, rada teliti, pasti langsung, waduh, hilang satu, wah, mesti dicari. Setuju, Pak Paulus. Jadi kalau laki-laki, sekalipun kecil, kalau misalnya kita kehilangan 1.000, ya udahlah 1.000 doang gitu loh. 5.000 doang, nggak 100.000 gitu loh. Kalau perempuan, ya 1.000 tetap mata uang. Nah, gitu loh ceritanya. Setuju, Pak Paulus. Mau digambarkan ya, betul. Kalau laki-laki misalnya kita belanja, ada uang 30.000 rupiah. Barang dagangan yang dibeli 29.000 rupiah. Ternyata si pedagang tidak bisa mengembalikan. Catat ya 1.000 rupiah. Nah itu biasanya ngomong adalah ya seperti Sis Ming, Sis Resti, Sis Rosita sebagai kaum perempuan. Betul. Lebih teliti gitu loh. Kalau lebih teliti. Uang itu biasanya 1.000 aja diperhitungin. Kalau laki-laki ya udahlah 1.000. Pak nggak ada kembaliannya, ya udah dah biarin. Gitu. Cincai. Mosyongkon. Salam. Itu Bu Rosita. Ya, Mbak Ayu, apa kabar? Baik. Bahagia aku ikut Kristus. Ya. Mudah-mudahan ini saya ngambil dari sisi yang lain. Kalau di kitab Lukas itu
Lukas merupakan seorang penginjil yang dia menceritakan, dia mengangkat kalau di zaman itu kan kalau lelaki selalu lebih tinggi derajatnya. Jadi dia mau meningkatkan orang kecil, terutama perempuan, dari derajatnya. Jadi di sini apalagi digambarkan seorang perempuan yang martabatnya lebih rendah, tapi Tuhan mau pakai. Dia melihat dirham yang kecil, tapi berharga. Seperti nyambung satu dari 99 domba. Kenapa satu? Karena bagi Tuhan, orang-orang yang memerlukan yang sakit itu yang bertobat daripada dibandingkan yang 99. Karena dia ingin sempurna. Kalau misalnya 100, kekurangan satu aja nggak jadi 100 kan nilainya. Jadi justru kita harus setia dengan perkara yang kecil. Dia mengangkat juga dari derajat wanita. Mungkin itu Bu Rosita. Terima kasih. Terima kasih Wahyu, Bu Rosita. Pak Lutfi. Nanti saya tambahin. Ya, oke. Ya. Ini ada meaning lagi yang lebih utama. Ini sangat memperhatikan para, ya kan? Pertama kali berdosa siapa? Wanita kan? Wanita yang membuat Adam berdosa. Dan wanita juga yang menebus kita. Siapa? Bunda Maria kan. Jadi Yesus itu ya Allah lah ya gitu ya, sangat memperhatikan para wanita. Makanya di sini kita lihat para wanita tuh dikasih kerjaan juga. Karena engkau sudah ya berbuat dosa, karena wanita itu kalau dia mau melakukan kejahatan, jahat sekali. Lihat kan yang sekarang sedang terjadi kan. Tadi ada yang bilang, untung namanya nggak Putri katanya. Sekarang orang yang namanya Putri pada tukar nama nih. Ya kan? Itu wanita loh. Jadi sangat diperhitungkan wanita tuh kalau mau jadi orang baik-baiknya, sampai aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu siapa? Bunda Maria. Tapi kalau yang jahat siapa? Hawa. Ya kan? Jadi ini di sini sangat diperhatikan sama Yesus. Wanita itu luar biasa. Dia bisa merubah dunia menjadi baik atau merubah dunia menjadi kacau. Ya kan? Dikasih kerjaan lah, dikasih perumpamaan lah, bahwa wanita itu jangan main-main, sangat berarti bagi Yesus gitu loh. Ya kan? 1 dirham itu ya tadi siapa yang bilang kecil kan? Pak Lutfi bilang kecil kan? Tapi sekecil itu aja dicari loh sama perempuan ini. Itu perumpamaan ini kan dibuat sama Yesus kan. Berarti Yesus mau mengatakan orang berdosa itu sangat berharga baginya. Satu, dia nggak ngelihat nilainya, tapi mesti diselamatkan. Ya kan? Berarti ya kenapa kita mesti galau? Betapa berharganya kita di hadapan Allah. Sehingga dia rela datang ke dunia mencari manusia, mencari kita yang berdosa, kita yang hilang. Ya kan? Ini benar-benar sangat menguatkan bahwa kita berharga. 1 dirham aja dicari sampai luar biasa. Apalagi kita coba, ya kan? Cuma kadang pikiran kita terus kuasa-kuasa yang di luar Yesus itu membuat kita merasa diri kita tidak berarti. Diri kita tidak berharga, ya kan? Makanya dengan adanya perikop ini kita tahu kita sangat berharga di mata Tuhan. Lanjut. Ketika telah menemukan dirham itu, ada sukacita di surga. Dari tadi kan Yesus mengatakan sukacita terus kan. Bagaimana sukacita itu kalau kita nih di dunia nih, jangan kita ngomong di surga deh ya. Kita di dunia ini, kalau ada 1 orang saja yang bertobat, kita juga bahagia, kita ada sukacita. Ya kan? Kita cuma bisa membuat seseorang itu ya bertobat dengan cara apa? Bukan tiap hari dikasih homili, bukan tiap hari dikhotbahin. Kita mesti ada kasih, ya, rendah hati. Dengan rendah hati jadi kita murah hati.
Coba dah, kalau kita rendah hati, kita murah hati. Dengan murah hati itu, kita bisa merangkul orang-orang yang hilang itu. Supaya dia merasakan, dengan adanya kita, merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Nah, itu sukacita itu. Sukacita di surga itu harus kita adakan di dunia ini. Sukacita itu. Jangan cuma di surga aja. Sukacita surga dibawa ke dunia. Itu tujuannya kita untuk menjadi pengikut Yesus gitu loh. Jangan malah kita jadi batu sandungan buat orang. Ya kan? Kita mesti selalu bawa kabar sukacita. Nah, sukacita ini yang paling penting juga ada di perikop siapa? Perikop mana? Perikop Bunda Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Kemudian dia jauh-jauh dia pergi ke rumah saudaranya Elizabeth, mengabarkan sukacita juga. Itulah, sesulit apapun hidup Maria saat itu, nggak mudah loh, ya kan? Belum menikah sudah hamil, nggak mudah. Elizabeth lebih lagi, udah tua, udah usur, punya anak hamil, nggak mudah. Tapi mereka bersukacita loh. Hilang semua. Dalam Yesus duka cita tuh hilang. Jadi yang ada sukacita. Kita mesti mencontoh mereka-mereka ini. Kita harus membawa sukacita kemanapun kita pergi, ke siapapun yang kita temukan, kita bawa sukacita. Jangan kita ketemu orang komplain, kita ketemu orang ceritain kesusahannya kita terus. Akhirnya kan auranya jadi negatif. Nggak ada sukacita, ya kan? Kita belajar dari sini. Kita kemanapun kita pergi mesti ada sukacita. Walaupun salib tetap aja ada, kita mesti carry itu salib kemanapun kita pergi, ya kan? Tapi sukacita jangan dilupakan. Itulah tugas kita di dunia ini. Next. Sekarang tentang anak yang hilang, anak bungsu kan yang hilang. Anak bungsu itu minta warisan. Tadi kan kita nggak baca ya, saya cuma kasih gambaran. Pasti Bapak Ibu udah tahu semua tentang anak bungsu, makanya saya tidak baca terlalu panjang. Anak bungsu itu minta warisan dari bapaknya untuk pergi. Dia pergilah. Bapaknya itu memberi kebebasan kepada anak-anaknya. Oh, you mau warisan? Oke, saya kasih. Itu dikasih kebebasan. Begitupun ya Allah Bapa itu kasih kita kebebasan loh. Kita mau memilih jalan kita mau gimana, dia kasih kita kebebasan. Itu Allah Bapa kita luar biasa. Nah, anak bungsu ini dia minta uang, dia pergi, dia berfoya-foya. Dia berfoya-foya, dia minum-minum, dia bermain dengan wanita-wanita yang tidak beres. Akhirnya uangnya habis, dia tidak punya uang, dan ada bahaya kelaparan saat itu di sana, di tempat itu. Akhirnya dia kerjalah sama orang, jadi penjaga babi nih, lihat tuh, ini babi. Ini kalau ada Paulus, ini babi ini jadi keonyuk nih, ya Paulus. dia jaga di kandang babi, tapi dia kelaparan, makanan babinya ini dia minta sama penjaganya, tidak dikasih. Ya kan, uang habis, mau makan susah. Nah, di sini dia baru sadar bagaimana baik hatinya, bagaimana berkecukupannya, hidup enak, nyaman bersama bapaknya. Dia menyesal. Tapi orang ini dia kan menyesal, tapi dia tahu diri. Dia tidak mau kembali untuk minta-minta. Dia mau bekerja sama bapaknya. Ini juga contoh yang bagus. Dia ambil konsekuensi dari keputusan yang dia ambil meminta warisan, dia udah habis. Dia tidak merengek-rengek, dia tidak mengemis. Ini ada jati diri. Dia akan balik, dia akan bekerja sama bapaknya sebagai orang upahan. Itu jati diri yang harus kita miliki. Jangan punya pikiran mengemis. Kalau kita ada jati diri, kita kerja, kita masih bisa dikasih tangan, badan. Dia begitu loh, dia ada jati diri. Saya lihat ini anak bungsu ini, ya luar biasa menurut saya gitu. Dia datang kepada bapaknya, dia mau minta kerjaan sama bapaknya. Tapi bapaknya itu luar biasa, Bapak yang Maha Rahim. Dia merangkul, mencium, dia pesta.
Dengan sukacita dia merayakan, dia potong dia punya ternak. Dia bilang, anakku yang telah mati hidup kembali dan dia telah hilang didapat kembali. Dan bersukacita lah semua. Dia kumpulin karyawannya. Ini dia happy anaknya kembali. Anaknya itu kan sebenarnya malu juga. Dia sebenarnya mau bekerja karena dia tahu bagian dia sudah habis. Tapi dia juga nggak sangka bahwa bapaknya begitu penuh kerahiman menerima dia, ya, walaupun dia penuh dengan dosa, itu loh. Di sini kita bisa lihat, ya, jati diri seorang ayah yang selalu memang penuh kerahiman dengan anak-anaknya. Itulah Bapak kita, itulah Allah Bapa. Berapa besar pun kita berdosa, Dia akan menerima kita dengan tangan terbuka, Dia akan merangkul kita. Domba aja dicari, bayangin. Domba dicari, disayang-sayang, uang dirham aja dicari, apalagi manusia. Ya kan, anaknya sendiri. Kita ini anak Allah. Dia akan cari kita kemanapun, berapapun besar dosa kita. Jadi kenapa kita mesti khawatir? Tapi mesti punya jati diri seperti anak bungsu ini. Ya kan? Oke, Bapak, saya berdosa. Apa yang dapat saya lakukan untuk Bapak? Ya kan, setelah kita berdosa, kita diterima kembali sama Allah Bapa, kita mesti memberikan hidup kita, waktu kita, kalau punya harta kita, apapun yang kita miliki untuk kemuliaan Bapa. Itu yang kita mesti lakukan. Jangan kita datang ke Bapa tiap hari kita doa, kita mengeluh, aduh, kok saya susah benar hidupnya, kapan kirim malaikat kirimin saya uang, kapan punya kirim malaikat kirimin saya makanan. Itu tidak terjadi sama anak bungsu ini loh. Anak bungsu ini datang untuk menjadi upahan bapaknya. Seperti kita semua berdosa, dipilih Tuhan untuk menjadi alatnya. Kita mesti memberikan apa yang kita punya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun itu tidak mudah. Dan Tuhan mengampuni kita, tapi kita tetap mesti memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Anak bungsu ini adalah gambaran manusia yang berdosa. Ayah adalah gambaran Bapa yang Maha Rahim yang menerima kita yang mau bertobat. Kita bertobat bukan berarti terus diam. Kita bertobat, berikan waktumu, semua apa yang engkau miliki untuk Tuhan. Dia akan menyempurnakannya dan kita bisa menjadi alatnya yang luar biasa. Karena Tuhan tahu seseorang yang hidup. Kenapa sekarang saya tanya, kenapa waktu anaknya minta warisan dia kasih kebebasan? Kenapa? Ayo. Ya. Karena dia kalau orang ya sudah di titik nadir, dia bertobat, dia akan luar biasa bersyukur dan dia akan menjadi tangannya Allah untuk kemuliaannya. Kita perhatikan nanti ya orang-orang yang bertobat secara radikal ya. Nanti kita sharing nanti ya. Itulah anak bungsu. Nah, next. Sekarang kita lihat si anak sulung. Anak sulung ini lihat gak bapaknya? Rayuin dia kan? Marah dia lihat. Marah. Padahal dia ini anak dia ini hidup berkecukupan, lihat gak bajunya keren begitu, ya kan, gaya gitu kan. Ya kan? Dia marah, bapaknya yang rendah hati. Engkau jangan marah kamu, adikmu yang telah hilang, yang hilang telah kembali. Kita patut bersukacita. Bapaknya kan ngomong gitu, tapi dia tetap marah. Dia bilang ke bapaknya. Next, dia bilang ke bapaknya, ya kan? Aku tinggal sama bapak belum pernah potong ternak. Pestain aku, dia bilang. Tapi si adik yang sudah menghambur-hamburkan harta, tapi engkau sambut, engkau berikan ternak dipestakan. Mana versi? Mana itunya ya keadilan, dia bilang gitu. Ini kita loh, kita sering nggak kayak gitu? Sering kan? Iri hati, egosentris, hanya mikirkan diri kita. Terus tidak ada kasih. Dia tidak ada kasih karena dia hanya bisanya menghakimi orang, dia menghakimi adiknya. Dia tidak ada kasih bahwa adiknya udah terpuruk hidupnya, harus kita rangkul. Dia tidak ada karena dia pikir datang ke sini udah habiskan uang, nanti bagian aku ambil lagi dong sama dia. Bapaknya kasih lagi ke dia. Dia nggak mau. Dia mau semua milik dia. Gitu loh. Itu yang
sering terjadi. Kita sering seperti ini nih, seperti dia nih. Sepertinya kita tidak seperti anak bungsu yang berdosa. Kita merasa orang benar, kita merasa tidak berdosa, kita merasa suci. Tidak seperti adiknya yang terang-terangan orang berdosa gitu ya. Dan nomor satu, dia tidak bersyukur atas kemurahan Allah, kemurahan bapaknya, karena dia tinggal bapaknya. Bapaknya bilang, ya, apa yang aku punya adalah milikmu. Lu mau potong, tinggal potong. Ternaknya nggak usah dipestain, ya kan? Semua yang ada di sini milikmu. Dia tidak bersyukur. Itu pun terjadi sama kita. Ya, apa yang telah kita miliki, kita diberikan Tuhan, rezeki semua, itu milik Tuhan. Tapi kita tetap kurang aja. Ya kan? Kita kurang, kita takut takut kehilangan, takut hidup susah, terus begitu. Kita lupa Bapak kita adalah Bapak yang Maha Rahim. Kenapa kita mesti takut? Ya kan? Tuh. Si ayah itu cerminan Allah Bapak yang Maha Rahim. Kerahiman Bapak itu melampaui dosa-dosa kita, dosa manusia. Dia benar-benar tidak memikirkan lagi kita punya dosa. Dia begitu menerima apa adanya, merangkul, ya. Dan Allah itu setia dan tidak pernah berubah. Kita yang tidak setia, kita yang pergi menjauh, seperti anak bungsu. Dia pergi menjauh kan, ke tempat yang jauh menghambur-hamburkan harta. Intinya apa? Dia menjauh dari Tuhan. Dia pergi menjauh dari Tuhan. Karena dengan dia menjauh dari Tuhan, hidupnya amburadul. Karena dia tidak punya lagi relasi yang baik dengan sang Bapak kan. Habislah gitu. Itu yang Allah tetap setia seperti bapaknya. Bapaknya ada di rumah, dia tahu kapan dia bisa mencari bapaknya. Dia balik kembali, dia cari bapaknya. Ya kan? Allah yang setia. Kalau kita berdosa, cepat balik. Cepat mengaku dosa. Balik kepada Allah. Karena kita sudah pergi jauh, bukan Bapak yang tinggalin kita. Kita yang pergi menjauh. Seperti anak bungsu itu pergi menjauh. Ya kan? Allah mencari domba yang hilang, dirham yang hilang, dan menerima kembali anak yang hilang. Allah yang dekat dengan para pendosa. Itulah Allah kita. Itu Allah kita. Luar biasa Allah kita. Ya kan? Makanya kalau kita di sini ada merasa melakukan dosa apapun, cepatlah balik. Cepat balik kepada Allah. Allah nerima kita. Setelah balik kepada Allah, berubahlah hidup kita. Serahkan semua hidup kita, waktu kita, apa yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang penting. Ya kan? Next. Nah, itu kan gimana nggak hebatnya? Nggak kerahiman Bapak. Dia mengutus anaknya ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Kita semua berharga di matanya. Itu loh. Ya kan? Dan kalau kita bertobat atau kita membuat orang lain bertobat, sukacita di surga dan sukacita juga di dunia karena kita bahagia telah membuat seseorang bertobat. Ya kan? Coba dah kita rasakan bahagia sekali. Ya kan? Gitu. Nah, ini kita kasih contoh nih ya di sini ya. Pertobatan yang radikal. Orang-orang yang benar-benar bertobat secara radikal, dia memberikan semua hidupnya kepada Yesus. Pertama, siapa? Sakeus. Tahu kan cerita tentang Sakeus? Dia pemungut cukai, dia tuh ngambilin pajak dari orang-orang yang di sana ya, yang berdagang apa, dia yang tukang kumpul. Dia sebenarnya ada bosnya lagi, dia kerja, tapi dia tukang ngumpulin cukai aja, dia kayaknya bukan main. Nah, di sini dikatakan bahwa Sakeus itu orang pendek. Pendek itu ada arti sendiri. Apa artinya? Artinya dia itu kecil sekali imannya. Kecil sekali, dia tidak ada relasi dengan Allah sama sekali karena dia takut sekali untuk bertobat karena juga mungkin kerjaan dia itu, dia tahu itu kerjaan yang di mata Tuhan itu tidak layak gitu, tapi dia merasa dia menikmati, orang uangnya besar kok, tapi dia ada kerinduan. Makanya ketika dia dengar Yesus masuk ke kampung itu, dia naiklah ke pohon karena dia pendek. Dia pendek tuh dia tidak punya iman. Ya kan? Dia naik,
begitu dia naik, Yesus melihat dia. Langsung Yesus bilang, Sakeus, turun Sakeus, aku ingin menumpang di rumahmu. Waduh, si Sakeus itu begitu dikenali sama Yesus, dia langsung berubah hidupnya 180 derajat. Dia undang Yesus ke rumahnya, dia bilang, siapa yang telah ditipu sama dia akan kembalikan uangnya berapa kali lipat. Dan apa yang menjadi milik dia akan dia berikan separuhnya untuk orang yang membutuhkan. Ini pertobatan radikal. Inilah yang tadi saya bilang, kalau kita sudah bertobat, jangan diem-diem. Sudah bertobat, tiap hari berdoa dari pagi sampai malam, nothing to do, cuman berdoa tiap hari, masih aja udah bertobat, masih aja mohon ini, mohon itu, dan seketika tidak terjawab doanya, kembali marah. Bukan itu. Kalau orang bertobat itu mesti berubah cara hidupnya. Ya kan? Nah, ini si Sakeus. Nah, satu lagi siapa? Yang tragis, yang radikal. Paulus. Dulu namanya Saulus. Sampai Yesus hadir, waktu itu Saulus ini itu tuh pejabat. Dan dia luar biasa sih. Umurnya baru 20-an dia udah jadi pejabat powerful. Dia tidak suka, dia ahli Taurat tuh. Ya kan, dia sangat mendalami hukum Torah. Jadi, nah itu dia ngikut sama kelompok yang tadi ahli Taurat. Jadi kayak ini penjaganya hukum Taurat itu gitu. Jadi ini salah, itu enggak. Dan dia lihat Yesus tuh banyak salahnya seperti itu, menyembuhkan orang di hari Sabat, terus banyak macam lah, mengaku anak Allah. Jadi pengikut Yesus, siapa yang merasa pengikut Yesus dihantam sama dia, sampai pokoknya kemanapun dikejar sama dia. Suatu hari dia minta surat dari atasan dia mau menghabiskan murid Yesus. Dia jalan di satu tempat, di situ Yesus muncul. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Langsung matanya dibuat tidak bisa melihat. Di situ dia bertobat. Bertobat secara radikal. Dia tinggalin semua dia punya power. Dia tinggalin semua dia punya harta. Dia hidup miskin. Dia berbalik. Dia mewartakan Yesus itu siapa. Sampai semua orang curiga dong sama dia. Akhirnya dia pun dikucilkan. Dikejar-kejar. Sampai akhir hidupnya pun. Ya, dia ini loh, mati, dipenggal kepalanya. Dipenggal. Nah, di Italia ada tuh. Dia penggal 3 kali, palanya loncat-loncat jadi mata air. Gitu loh, di fountain gitu ya. Itu Paulus, radikal. Itu mesti seperti itu. Kalau lu bertobat, rubah cara hidup. Ya kan? Jangan suam-suam kuku. Itulah pertobatan yang benar. Nah, satu lagi si Matius juga, pemungut cukai juga. Kalau dia mah dipilih sama Yesus dari muridnya, second layer. Murid Yesus yang pertama kan 12 nih. 12 itu cari murid-murid lagi. Kalau nggak salah, dia salah satu muridnya Santo Petrus ya, Paulus ya. Benar nggak? Sebentar biar Paulus yang cerita ya. Dia muridnya bukan Santo Petrus. Pokoknya dia second layer. Kan Yesus memilih 12 murid. 12 murid itu milih murid-murid lagi. Terus sampai ke bawah. Nah, sampai ujung-ujungnya ke kita. Nah, kita murid Yesus nih. Warisannya itu loh. Kita tuh dapat warisan dari Yesus melalui Santo Petrus. Makanya kita mengakui secara Katolik, apostolik, hierarki, tradisi, magisterium. Itu semua ajaran Katolik itu harus kita ikuti. Gitu loh. Nggak bisa kita separuh-separuh. Gitu loh. Karena memang atasan kita itu Petrus. Ya kan? Gitu loh. Nah, ini kita lihat ya di sini ya. Saya lihat ya, kalau saya pribadi, saya begitu baca tentang Sakeus ini, saya merasa saya seperti Sakeus. Gitu. Nanti saya sharing ya. Next. Nah, udah selesai ya. Tuhan berkati kita semua ya. Semoga apa yang saya utarakan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Nah, sekarang kita sharing ya. Siapa yang mau sharing? Saya sharing dulu deh ya. Saya itu begitu ngelihat Sakeus, saya merasa saya itu Sakeus. Dulu
waktu saya bekerja berkarir di bank, saya kan placement uang sama kayak Sakeus kumpulin pajak, kalau saya kumpulin komisi dari uang yang saya placement ke orang gitu kan. Nah, saya sangat menikmati, akhirnya saya takut sekali untuk balik kepada Tuhan gitu. Karena saya tahu itu sepertinya apa yang saya lakukan itu saya jauh dari Tuhan. Dan saya menikmati. Karena begitu saya placement, deal, dan saya dapat komisi. Ya kan? Itu luar biasa. Dan saya menikmati sekali gitu. Nah, tapi akhirnya tambah jauh, saya sudah tidak pernah ke gereja. Saya tidak pernah ke gereja. Padahal waktu saya menikah, suami saya itu bukan Katolik. Dia Kristen. Tapi waktu saya menikah, kita menikah campur, dispensasi. Jadi dia belum Katolik. Jadi dia belum terlalu mengerti tentang Katolik. Tapi dia dengan baiknya, dia selalu ajakin saya, ayo ke gereja. Saya tidak mau. Karena saya bekerja dari Senin sampai Jumat. Sabtu itu saya kadang masih ada kerjaan gitu ya. Minggu itu saya pengen tidur. Karena jujur ya, placement uang itu stressful. Kalau itu uang belum deal dan tuh stres. Sampai kepala panas rasanya. Tapi begitu sudah dapat komisi, adem lagi gitu loh, ya kan? Itu yang saya alami. Jadi saya seperti Sakeus, saya bisa membayangkan Sakeus ini pendek, imannya itu boleh dibilang pendek, kecil. Dia takut sekali untuk balik kepada Yesus. Seperti saya dulu ngalami. Tapi seperti cerita tadi perikop tadi, Yesus itu setia. Dia di rumahnya, dia menunggu anak bungsunya kembali. Ya kan? Saya mengalami Yesus itu setia sama saya. Tapi karena saya sudah tidak pernah ke gereja, boro-boro komuni gitu ya. Akhirnya saya takut. Seperti Sakeus itu dia takut untuk balik. Saya juga takut untuk balik. Sampai luar biasa. Tuhan mencari saya loh. Jadi kalau anak yang hilang itu dia balik kan, dia pulang ke rumah bapaknya. Kalau saya seperti domba, Yesus pergi mencari domba yang tersesat. Nah itulah saya. Suatu hari ya, ini benar-benar merubah hidup saya. Saya tuh placement ke orang-orang ke pokoknya ada customer tetap placement. Ini uang bukan 1-2 juta loh. Uang besar ya, saya tidak perlu sebut namanya, uang besar. Suatu hari ada satu bank besar ya, saya kasih dia pinjam uang. Ini bukan uang saya loh, uang orang, saya hanya mediator. Tapi saya menikmati komisi itu. Sampai suatu hari bank itu big bossnya panggil saya, Rosita, saya mau go public, uangmu aku balikin dulu ya, uang lu gua balikin ya. Biasanya kalau orang balikin uang, saya hitungan detik saya bisa kasih lagi ke orang lain. Karena placement tuh gampang dibanding minjem. Memberi pinjaman tuh lebih gampang daripada kita meminjam, ya kan? Jadi hitungan detik saya bisa kasih tuh uang. Dan saya dapat komisi kan. Tapi kali itu saya udah mulai ada satu peristiwa, saya udah mulai pelan-pelan baca Alkitab walaupun belum ke gereja. Kenapa di Alkitab itu tiap hari keluar jangan serakah? Saya itu bingung loh. Jangan serakah keluar terus. Akhirnya uang itu dia balikin. Saya nanti ambil lagi. Saya mau go public, saya mau bersih-bersih. Saya kembaliin dulu ya. Saya balikin ke yang punya uang. Ini Pak, uangnya saya balikin. Tahu nggak? Yang punya uang bilang sama saya siapa? Rosita, lu udah kaya ya, uang gue lu kembaliin. Lu kalau kembaliin sama gue sebentar habis ya. Enggak Pak. Saya tidak tergerak loh, karena saya baca jangan serakah terus tuh di Alkitab. Jadi saya balikin. Biasanya saya nggak akan balikin, saya placement aja tempat lain. Orang ada dapat komisi kok, kenapa saya mesti balikin ya kan? Tahu nggak? Saya balikin. Nanti Pak, Bapak jangan pakai, tapi saya balikin dulu ya Pak ya. Kenapa? Ya pokoknya Bapak pegang dulu di duitnya. Saya pulang, saya baca lagi tuh kitab suci. Salah nggak ya saya balikin ya? Karena menjanjikan kan komisinya. Keluar lagi, jangan serakah. Waduh, saya mantep. Saya mesti balikin. Tahu nggak apa yang terjadi? 2 minggu setelah itu,
suami saya lari-lari dari pabrik, dia nyari saya. Dia udah berkali-kali bilang saya, lu balikin ya, gua nggak bisa ganti ya kalau hilang ya, lu balikin. Dia selalu ngomong gitu. Tapi saya merasa uang itu menjanjikan, jadi saya jalanin terus. Tahu nggak apa yang terjadi 2 minggu kemudian? Waktu itu bank lagi ditutup-tutupin, mulai krisis kita. Dia lari, dia cari saya, lu udah balikin belum uang itu ke bank itu? Kenapa? Buka TV. Bank itu ditutup sama pemerintah, uangnya di freeze semua, ownernya buron. Waduh, saya lihat TV itu mata saya berlinang-linang air mata. Tahu nggak, dia kembaliin semua uang saya semua. Kalau dia mau buron, kenapa dia nggak bawa tuh uang? Dia bawa aja sekalian udah tanggung, ya kan? Gitu. Terus saya punya altar kecil, saya di situ berlutut. Saya bilang sama Tuhan, saya janji mulai hari ini, saya akan persembahkan hidup saya kepada Tuhan. Kalau enggak kan saya di penjara loh itu saat itu. Itu merubah hidup saya. Saya berasa Sakeus itu, saya seperti Sakeus. Setelah itu, ya hidup saya berubah. Sekarang, ya seperti ini jadinya. Dan saya merasa perubahan hidup saya cukup radikal. Orang ada pada kesempatan itu setelah berjalan, ada orang nelfon saya, ajak saya gini-gini, saya no, beneran. Bayangin coba, dari pegang uang, ya tidak pegang uang, jadi di rumah stres. Tapi itulah hidup saya. Si Sakeus ini stres, jangan pikir dia nggak stres loh. Dia tiap hari powerful ngumpulin teks itu, sekarang dia mesti bagi ke orang, ya. Saya percaya dia stres, tapi dia setelah bertemu Yesus, dia serahkan semua kepadanya. Itu saya merasa Sakeus. Saya adalah Sakeus modern. Dan kedua, saya adalah domba yang dicari Tuhan untuk kembali. Itulah Bapak Ibu sharing saya. Terima kasih. Saya kembali kepada MC. Silakan. Ya, terima kasih Bu Rosita. Langsung dilanjut sharingnya. Luar biasa. Silahkan bagi Bapak Ibu yang mau bersharing, mau menambahkan, mungkin tadi Paulus janji mau menambahkan. Silahkan Paul. Baik, luar biasa sekali yang diceritakan sama Bu Rosita. Namun saya ingin, kalau boleh izinkan saya menambahkan, karena saya merasa ada kurang sana kurang sini akan pembahasan tentang Lukas. Saya mau menambahkan bagaimana keindahan Lukas di dalam 3 cerita ini. Tiga cerita ini, 2 cerita adalah ditulis oleh Lukas dengan gaya hiperbola, di mana melebih-lebihkan ceritanya. Pertama, tentang domba yang hilang. Untung peristiwanya di Israel. Coba terjadi di Indonesia. Yang hilang kebo. Kalau gembalanya ngangkat kebo, mana kuat? Ya kan? Nah, Bu Rosita tadi bercerita apa itu padang gurun. Padang gurun adalah tempat pengembaraan. Coba kita perhatikan. Seorang gembala kehilangan satu domba, dia membiarkan 99 dombanya untuk mencari satu dombanya. Kalau kita yang menjadi gembala, kita balik 99 sudah dimakan serigala. Jadi tinggal 80 apa 70. Nggak mungkin. Ini menggambarkan bukan mau kambingnya yang mau atau dombanya yang mau ditekankan. Demikian pula tadi dirham yang hilang. Seperti Pak Lutfi bilang, itu adalah sebuah mata uang yang kecil. Yang kalau mungkin buat laki-laki nggak ada artinya. Baik, dari domba yang hilang dan dirham yang hilang, Lukas mau menggambarkan betapa
tiga cerita ini adalah Allah yang Maha Rahim, Maha Care dengan hambanya, yang proaktif mencari. Seorang gembala yang bertanggung jawab akan kehilangan satu domba, sekalipun 99 dalam pengembaraan dibiarkan. Hanya demi satu domba. Suatu gembala yang begitu care. Itu menggambarkan keindahan Lukas. Demikian pula dirham yang hilang. Lukas selalu karena dia background-nya Yunani, seorang Yahudi Yunani, dia menempatkan wanita dalam posisi yang lebih penting. Kalau kita lihat kisah Maria, selalu kita dapatkan dalam Lukas, bukan di dalam Matius. Matius itu Yahudi. Dia kurang menganggap wanita, sedangkan kalau Lukas menempatkan wanita sebagai suatu posisi yang lebih karena dia seorang Yunani. Demikian pula dirham yang hilang. Lukas mau menggambarkan mana ada uang yang nggak ada, hampir yang kecil, mata uang yang kecil. Besok dicari juga ketemu. Udah malam, zaman dulu nggak ada PLN. Ya nggak Bu Junita? Nggak ada PLN, gelap gulita. Tapi apa yang dilakukan wanita itu? Dia begitu care. Akan satu dirham itu, dia nyapu, ditulis. Kan besok udah bisa. Itu kalau ada suaminya pasti marah-marah. Ngapain sih nyapu-nyapu malam-malam? Jadi sebagai Allah itu seperti seorang wanita yang begitu care, kehilangan sesuatu yang kecil. Dan tidak menginginkan itu kehilangan. Harus kembali, harus ditemukan. Jadi di sini mau diceritakan Allah itu seperti seorang wanita yang care terhadap barang-barangnya, sekalipun artinya kecil. Tadi saya sama Pak Lutfi sudah punya kesepakatan bahwa ya kayaknya tuh memang kalau laki-laki ya 1000 aja hilang tuh cincai lah. Nggak gitu kan perempuan. Very care. Jadi Allah yang begitu memperhatikan hal-hal yang kecil. Dalam cerita yang ketiga, itu saya favorit saya. Ibu Rosita tadi bercerita tentang babi. Kalau ada saya, itu babinya udah habis dimakan. Tapi di dalam masyarakat Yahudi, babi adalah hewan yang najis. Lukas mau menggambarkan Allah ini adalah seorang bapak, betul, yang sangat memberikan kebebasan untuk anaknya. Minta warisan di muka bapaknya belum mati adalah perbuatan haram menurut orang Israel. Nah, karena dia salah jalan, dia hidup sangat susah, bahkan digambarkan hidup berebut makanan babi. Dia hidup dalam kenajisan. Sehingga dia harus balik untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Dan dia tahu itu. Kemana? Ke bapaknya. Nah di sini tidak diceritakan, padahal ditulis di dalam Lukas, bahwa anaknya itu balik. Lalu bapaknya menyongsong. Dalam waktu saat dulu, kalau mereka masuk ke dalam kota itu ada gerbang-gerbang kota. Di mana biasanya ahli Taurat itu duduk di depan. Mereka melihat siapa yang datang, siapa yang ini. Oh ini orang baru. Oh ini orang brengsek. Mereka kepo lah. Kalau sampai anak itu masuk dengan sendirinya,
Dan mereka sudah tahu cerita tentang anak yang durhaka ini. Anak ini adalah hukumannya rajam. Karena durhaka. Mati. Di sini Lukas menggambarkan bapaknya datang menyongsong. Lalu memeluk. Kalau bapaknya tidak memeluk, anaknya mati oleh ahli Taurat, dirajam. Dan bukan hanya itu. Bapaknya memulihkan dia. Taunya dari mana? Bapaknya memberikan jubah. Bapaknya memberikan cincin. Cincin itu adalah stempel keluarga, dipulihkan. Dan diberikan kasut. Kalau pada waktu itu budak tidak memakai kasut. Jadi artinya Lukas mau menggambarkan Allah ini bukan hanya yang proaktif, tapi memulihkan kembali martabat anaknya. Begitu dia gembiranya, begitu dia menerima sukacitanya, dia menerima, bahkan dia mau bikin pesta. Nah, setelah pesta, lagi pesta, anak yang pertama diajak makan, gak mau, ngambek. Mau menggambarkan apa? Lukas. Tidak lain, Lukas mau bercerita, inilah contoh orang-orang Yahudi, ahli Taurat, Farisi, yang tidak menyambut kegembiraan, sukacita Bapa yang senang bahwa anaknya kembali ke dalam pangkuannya. Siapa yang salah dari dua anak itu? Dua-duanya salah. Yang satu ngabisin harta, hukumannya adalah mati. Yang kedua, dia tidak ikut pestanya. Lukas mau menggambarkan dari 3 cerita ini Allah yang begitu Maha Rahim akan umatnya yang kembali. Begitu kepo seperti kayak wanita. Malam-malam ngambil lampu, nyapu untuk mencari 1 dirham yang kecil. Yang begitu care ngambil mencari domba yang hilang. Untung ini kejadiannya di Israel. Kalau di Indonesia carinya kebo. Coba dipanggul kebonya nggak kuat. Ya nggak? Untung di Israel. Perumpamaan ini ditulis sama Lukas. Dia memanggul begitu gembiranya. 99 dalam pengembaraan gurun menggambarkan pengembaraan. Dipanggul untuk ditemukan. Begitu dia senangnya. Ini bandel nih dombanya ini. Kita bisa bayangkan kalau kebo mampus itu. Ya enggak? Begitu makanya Lukas itu mau menggambarkan sedemikian indahnya. Ini kehebatan Lukas. Di mana dia seorang tabib. Dia menggambarkan Injilnya dengan bahasa dan tata bahasa yang sangat bagus daripada kedua yang lain sinopsis. Menurut saya tambahannya di situ saya merasakan Lukasnya tadi belum tergambarkan dengan komplit. Itu tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih, Paulus. Kurang greget ya, Paulus. Jadi sekarang silahkan ada lagi teman-teman yang lain. Nah, Pak Lufti sudah benerin duduk mau buka mic. Silahkan. Waduh, ditodong nih sama Sis Yunita. Baik, terima kasih Ibu Rosita, Pak Paulus, maupun Sis Ming. Ya, saya tertarik sungguh dengan bacaan perikop, 3 perikop yang dibawakan oleh Ibu Rosita. Ada kata-kata
yang diberi tanda merah, yaitu sukacita, sukacita, sukacita. Yang ternyata di dalam bahasa Inggris artinya adalah joy. Joy, G-O-Y. Nah, dari 3 perikop yang dibawakan, itu ada 2 kata kunci kalau saya menemukan di sini, sampai saya catat, yaitu adalah lost and found. Nah, yang dipentingkan di sini adalah bukan hilangnya, tetapi adalah apresiasi, tetapi adalah respon atau balasan Yesus terhadap kehilangan yang ditemukan kembali. Satu domba dipanggul oleh Yesus. Yesus tidak memeluknya kalau saya lihat di situ, tetapi malah memanggul. Itu ibarat kalau misalnya pemain sepak bola telah memasukkan gol, tidak mungkin dipeluk, tetapi dipanggul. Artinya apa? Diberikan apresiasi. Kamu hebat. You are the winner. Gitu. Kalau dipeluk, biasanya yang akan terjadi kalau seorang anak jatuh, kalau orang tuanya peluk atau mamanya peluk, nak, kamu nakal sih. Nak, kamu tidak berhati-hati. Yesus tidak melihat itu, tetapi dia langsung memanggul di bahunya, mau menunjukkan bahwa orang ini telah menjadi the winner, pemenang. Dan kemudian masalah dirham, 1 dirham yang hilang. Respon yang diberikan oleh Yesus adalah dia memanggil memanggil sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya. Dia mengumumkan, mewartakan bahwa ini merupakan suatu sukacita yang kecil, itu sungguh sangat diperhatikan. Small is beautiful. Itu yang diberikan oleh Yesus. Dan kemudian anak bungsu. Anak bungsu itu respon seorang bapak tidak memeluknya, tetapi merangkul. Nah, kalau dalam merangkul, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya melingkarkan lengan. Satunya adalah di pundak, satunya lagi adalah di lengan. Artinya dia menghubungkan suatu kedekatan. Ternyata memeluk dengan memerangkul itu beda. Merangkul itu dia memberikan ketokohannya, yaitu bapaknya. Bahwa bapaknya itu sungguh sangat memberikan suatu perlindungan yang lebih dalam. Kalau memeluk, dia lebih ke arah hubungannya, keintiman psikologi maupun keintiman fisik antara 2 manusia berbeda. Nah, dari tiga contoh di atas tadi, dipanggul, memanggil sahabat-sahabat, dirangkul dan dicium, bahwa Yesus memberikan satu apresiasi bagi orang-orang yang ditemukan kembali, yang mau bangkit kembali. Dan kenapa bisa begitu? Karena ada sukacita di hati Yesus, yaitu joy. Jesus love you. Itulah, Yesus love you. Dan joy itu sendiri mengandung makna sukacita. Kenapa demikian? Karena di dalam sukacita berarti yang sumber kasih cinta Tuhan Allah. Itulah sukacita, sumber kasih cinta Tuhan Allah, di mana Yesus adalah joy, Yesus love you. Demikianlah yang bisa saya lihat, bahwa di dalam naskah, di dalam 3 perikop tadi ada sukacita atau joy, dan ada risk and found. Tujuannya adalah Yesus memberikan keagungan lewat respon yang diberikan, dipanggul, memanggil sahabat-sahabat, dirangkul dan dicium. Demikian yang bisa saya lihat dari 3 perikop tadi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Lufti. Semakin lengkap. Ayo, silahkan. Ada yang lain lagi? Tadi saya lihat Pak Toto kayaknya ada. Silahkan Pak Toto. Mungkin Pak Toto bisa memberikan tambahan tuh Pak Toto. Aku tadi udah mikir semua, tapi semuanya udah diomongin Bu Rosita, Paulus, Pak Lutfi. Pak Lutfi juga bagus melihatnya dari segi teologinya.
Rosita dari segi duniawinya, Paulus dari segi duniawi dan rohaninya. Makasih deh, semuanya udah komplit. Makasih. Iya. Thank you Pak Toto. Ya, sama-sama nambah ini ya. Bu Ayu nih, udah lama nggak Ya, nemu Bu Ayu mau sharing kali Bu Ayu. Ada yang terbuka, Pak Harun. Pak Harun, Nah, Pak Harun. silahkan Pak Harun. Saya nggak bisa tambah apa-apa lagi karena betul-betul seperti Pak Toto bilang, lengkap sudah. Cuma saya ada sedikit ini aja. Mungkin ada sedikit yang saya perlu ngomong gitu. Saya melihat perumpamaan yang pertama dan yang kedua ditulis oleh Lukas. Memang ada satu perbedaan dan perbandingan yang kontras. Ya mungkin teman-teman belum sempat, bukan nggak tahu, tapi belum sempat katakan gitu ya. Kalau di perumpamaan pertama, itu majikan yang punya 100 domba, pasti kan kaya kan, punya 100, orang kaya itu. Hilang satu, tetap dicari karena dia care. Itu sudah benar kan. Yang perumpamaan kedua, perempuan, ya seperti Pak Paulus ngomong, yaitu memang Lukas lebih menonjolkan peranan wanita ya. Tetapi di sini ditunjukkan bahwa yang sang perempuan ini sebetulnya bukan orang kaya deh, orang biasa-biasa aja. Karena dia punya hanya 10 dirham. Dirham itu, 1 dirham kurang lebih setara dengan 1 dinar gitu ya. Artinya penghasilan 1 hari gitu. Jadi kalau si ibu ini, perempuan ini cuma 10 dinar, hilang 1 itu bisa kesulitan mungkin untuk besok-besok kehidupan rumah tangganya. Makanya dia harus bertanggung jawab. Walaupun gelap, nyalakan pelita, disapu pelan-pelan, mendapatkan kembali dirham yang terselip. Jadi karena terselip susah dicari. Itu suatu perbandingan dan perumpamaan yang luar biasa dari Lukas. Jadi kontras, orang yang kaya hilang, keadaannya begini. Seorang ibu, wanita yang kehilangan walaupun sedikit nilainya. Tetapi karena tanggung jawab sebagai pemilik, dia melakukan yang terbaik untuk itu. Tidak perlu kondisinya gelap atau bagaimana. Ini yang saya melihat semangat daripada orang kaya maupun orang yang kurang berada dalam hal untuk menyelamatkan kehilangan kepemilikannya itu. Jadi saya di sini saya memberi Lukas betul-betul luar biasa. Terima kasih. Yes. Thank you Pak Harun. Jeli sekali Pak Harun ya. Yes. Tambahin lagi. Pak Santoso ini manggut-manggut doang. Ayo Pak Santoso, udah di absen sama Paulus. Lagi pusing. Bu Resinya kemana kok hilang? Ya, sedang dicari Pak Paulus. Oh gitu. Hilang nggak? Bu Resi yang hilang. Ada Pak Joli. Pak Joli bisa kasih tambahan nih. Pak Santosa orang yang tanggung jawabnya. Istrinya lagi ngumpet dicari. Saya juga nambah itu. Orang yang kehilangan itu, dia bertanggung jawab penuh. Sesuai dengan perumpamaan ya Pak ya? Perumpamanya begini. Bukan, ini segi duniawinya tentang tanggung jawabnya. Langsung diamalkan sama Pak Santoso ini. Waduh, hebat banget nih. Jadi kalau
orang yang setor ke bank 100 lembar, ya 100 lembar, kurang 1, itu namanya juga nggak bisa setor 100 lembar. Baik itu ribuan apa-apa, tetap kurang, banknya pasti nggak mau nerima. Jadi orang itu harus tanggung jawab, dicari sampai ketemu biar genep 100 lembar. Itu aja. Terima kasih Pak Arun. Saya tambahin itu. Iya, terima kasih Pak Toto. Terima kasih Pak Toto. Ya, silakan Pak Juli. Nah, Pak Joli. Malam semua. Jadi kayaknya udah lengkap sih. Kalau menurut saya udah kita diskusinya itu sebenarnya sudah hampir full. Tapi membaca perumpamaan itu selalu memberikan satu inspirasi yang baik. Karena mengapa demikian? Sebenarnya membaca perumpamaan itu bagaimana kita menafsirkan, bagaimana kita membaca, bagaimana kita merenungkan hingga itu menjadi kisah kita sendiri. Kisahku. Jadi itu. Dan bagaimana itu menjadi kisahku, itu pada ujungnya akan bermuara pada bagaimana itu mentransformasi diri saya. Seperti itu. Nah, kalau membaca 3 perumpamaan ini, yang pertama dan kedua itu dirangkai jadi satu, karena ada tambahan kata atau itu di perumpamaan kedua. Jadi itu pertama dan kedua tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang itu menjadi satu. Kemudian yang ketiga itu sebenarnya menjawab daripada bagaimana orang itu bertobat. Jadi yang ketiga itu tentang anak yang hilang itu ada 2 babak sebenarnya. Yang pertama itu adalah mengenai bagaimana orang yang bertobat, itu si bungsu. Dan yang kedua, itu bagaimana ditunjukkan, karena konteks ini kan sebenarnya karena orang Farisi dan ahli Taurat itu kan mengatakan bahwa Yesus itu makan dengan orang berdosa, seperti itu kan. Jadi perumpamaan ini ditujukan untuk mereka, untuk menyindir dalam tanda kutip, atau untuk mengajarkan mereka, seperti itu. Sehingga perumpamaan ini pasti ada hal-hal yang mewakili mereka juga, seperti itu. Nah, itulah sebenarnya yang diwakili oleh anak sulung. Bagaimana orang yang dekat dengan Bapa, tetapi tidak memiliki kasih seperti Bapa. Tinggal serumah, tapi tidak mengenal siapa itu Bapa. Itulah mental daripada anak sulung itu. Dan itu ditujukan juga, diidentikan dengan mental daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mengenal hukum Taurat, tetapi mereka mentalitasnya itu tidak seperti apa, tidak menghargai Bapak sendiri, seperti itu, yang sebenarnya yang memberikan Taurat itu sendiri. Nah, itu yang diwakilkan oleh anak sulung. Jadi ya perumpamaan ini pada akhirnya ya mencapai satu klimaks ya seperti itu. Bagaimana orang itu bertobat, menjawab daripada perumpamaan pertama dan kedua. Karena kenapa? Perumpamaan pertama kan tentang domba yang hilang. Sukacita itu muncul ketika itu domba itu ditemukan. Tetapi yang menjadi persoalan bukan karena sukacita itu sebenarnya. Kalau menurut saya loh ya. Tapi bagaimana domba itu kembali. Itu yang menjadi titik perhatian kita. Domba itu kembali. Tetapi domba itu kan bukan asal kembali seperti itu. Dia kembali, dia juga harus melakukan sesuatu dah. Ya dah. Kenapa dia tadi pergi gitu loh. Domba itu. Ya dah. Tentunya domba itu adalah hewan, tapi dirham juga barang mati. Tetapi yang perumpamaan ketiga manusia seperti itu. Nah, ini yang hebatnya Lukas itu menggambarkan bahwa yang pertama dan kedua memang itu hewan dan benda mati, tetapi yang ketiga manusia memiliki akal budi, tentunya memiliki satu kehendak bebas yang bisa berpikir bagaimana untuk bertobat seperti itu. Jadi itu dimetaforkan dengan domba itu seperti itu. Bukan masalah dia dicari kembali, bukan yang mencarinya yang jadi ini, tetapi bagaimana domba itu kembali kemudian dia tuh berpikir ya lain kali jangan ini lagi gitu loh. Karena domba itu kan satu yang disorientasi. Dia sudah pergi, dia nggak bisa pulang seperti itu. Sedangkan kita manusia ini kan memiliki akal budi yang bisa berpikir dan memiliki kehendak bebas, bisa memilih mana yang baik seperti itu. Itu yang
poin penting juga menurut saya. Dan tentunya yang paling penting juga hal kedua yaitu kerahiman ya. Yang tadi disebutkan oleh Pak Paulus, kerahiman itu memegang peranan pokok di dalam perumpamaan ini. Allah itu Allah yang maha kasih, maha agung, maha segala-galanya. Seperti itu. Tapi di samping itu juga dibutuhkan kerjasama dengan manusianya yang bisa bertobat, dan manusianya seperti orang ahli Taurat dan orang Farisi yang sebenarnya sudah berada di dalam lingkungan ring satunya dengan Yesus sendiri, tetapi kok malah menjauh gitu loh. Itulah yang digambarkan anak sulung. Sudah tinggal serumah tapi masih tidak mengenal bapaknya. Masih jauh seperti itu. Kira-kira seperti itu. Makasih. Thank you, Pak Joli. Saya malah belum ngelihat komparasi Lukas dari binatang, benda mati, dan manusia. Bagus. Satu hal lagi saya ada tadi mungkin mengenai mereka yang mencari domba, gembala yang mencari domba itu tidak meninggalkan, karena membaca teks daripada Matius dan Lukas itu, Matius seolah-olah menggambarkan bahwa domba itu ditinggalkan yang 99 ya. Jadi yang 99 itu ditinggalkan begitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ada dua arti sebenarnya tadi. Itu meninggalkan secara fisik itu di dalam Injil Matius seperti itu. Jadi meninggalkan secara fisik tapi tidak meninggalkan secara relasi seperti itu. Jadi dalam Injil Lukas itu kan tidak meninggalkan, ditulis tegas-tegas. Tidak meninggalkan 99 domba. Tetapi kan untuk mencari satu domba tidak mungkin tidak meninggalkan secara fisik seperti itu. Jadi kalau kita baca di ayat berapa ini ya? Ayat 4, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan 99. Jadi tidak dikatakan dia meninggalkan, tetapi di dalam Injil Matius ditanya gitu loh. Akankah ia meninggalkan 99 seperti itu? Jadi ada dua, meninggalkan secara fisik, tetapi tidak meninggalkan secara relasi. Seperti itu. Gembala itu tidak meninggalkan secara relasi, tapi dia meninggalkan secara fisik untuk pergi mencari yang satu kan, lari ke hutan atau kemana itu dombanya seperti itu. Jadi itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Good point. Thank you. Terima kasih Pak Joli. Masih ada lagi teman-teman? Malam, boleh bersharing? Silahkan Pak Adi, silahkan. Iya, ini luar biasa sekali pertemuannya, dan saya banyak belajar dari sharing-sharing luar biasa dari Pak Paulus tadi, terus Pak siapa lagi, pokoknya banyak hal yang saya bisa dapatkan dari sharing ini. Terima kasih. Saya cuma ingin membagikan sedikit pengalaman kecil saya yang terjadi kurang lebih sebulan, nggak sampai sebulan sih. Ya, ada sebulan itu. Jadi waktu itu kisahnya saya sedang berkunjung ke rumah mertua saya, dan sebelum berkunjung saya sempat membeli sedikit mungkin ya biskuit atau beberapa kue gitu di Indomaret waktu itu. Dari situ ada uang kembalian. Biasanya saya kalau biasanya menerima uang kembalian itu ada uang receh, ada kertas bonnya dari Indomaret, saya campur, saya taruh di kantong sebelah kiri. Jadi kalau dompet kan di sebelah kanan, saya taruh di sebelah kiri. Sudah saya pulang ke rumah mertua saya, dan saya langsung menaruhnya, dan saya pergi menaruh barang yang saya beli, saya ke belakang, lalu saya ke dapur dan mau bermaksud membuang bon tadi gitu. Nah, begitu saya membuang, saya mendengar suara dentingan logam gitu. Dan saya rogoh lagi, seingat saya
punya uang, tadi ada kembaliannya 1 keping. Tapi kok di kantong saya tidak ada lagi. Ini kemana? Jangan-jangan ini masuk ke tong sampah dari yang ada di dapur mertua saya gitu. Akhirnya saya ragu gitu. Ya udahlah, mungkin ya udah bukan rezekinya, udah hilang, biarin aja. Cuma uang receh gitu. Tapi akhirnya saya kok tergelitik sekali. Gitu. Ambil nggak ya? Dan saya akhirnya memutuskan, saya buka itu tong sampah itu, saya julurkan tangan saya ke situ, dan ya saya menemukan di situ ada tulang ayam, ada kepala ikan, dan ada pokoknya barang-barang yang berlendir, dan itu saya tahu itu barang-barang buangan ya, artinya bekas sampah dapur dan mungkin bekas makan atau apa. Dan begitu saya nggak langsung menemukan, saya harus meraba-raba, saya tidak melihat kan, jadi tidak langsung menemukan uang logam itu. Saya juga tidak tahu apakah ada di situ atau tidak, tapi saya pokoknya saya coba akan cari. Dan setelah beberapa saat saya akhirnya menemukan uang logam kecil itu. Dan secara spontan saya lucunya adalah saya langsung berteriak yuhu gitu. Terus ada yang bertanya, kenapa kok ini ada apa gitu di dapur sendirian teriak yuhu gitu. Enggak, ini saya nemuin koin saya yang jatuh di tong sampah. Terus saya dengan cepat langsung ke kamar mandi, langsung saya siram, saya beri sabun dan bersih, dan saya lap, dan saya masukkan lagi ke dalam kantong baju di sebelah kiri. Jadi di saku baju, tadinya di bawah, terus saya taruh setelah kering saya taruh di situ. Saya tadinya tidak berpikir apa-apa ya, tapi ketika malam saya teringat peristiwa itu. Sekilas memang kelihatan lucu, konyol gitu. Saya mencari uang logam dan apa sih gitu, buat apa gitu. Jadi kadang saya waktu itu tersenyum sendiri. Terus dari perenungan itu saya ya makanya dari malam ini saya betul-betul tersentuh ya, artinya teringat lagi peristiwa itu ketika saya mengambil ada gini, ada aksi ketika saya ingin mau mengambil barang yang hilang tersebut gitu. Jadi ada hati yang tergerak untuk mengambil, ada hati yang tergerak untuk mencari. Nah ini juga saya merasakan bahwa Tuhan tuh selalu pasti tuh ingin mencari, ada aksi dari Tuhan sendiri untuk menemukan kita gitu. Saya kalau mungkin mengingat bahwa saya ya sudahlah, saya pikir mungkin tidak usah mencari hanya uang sekeping. Saya ingat sekali uangnya itu Rp200. Jadi bisa dibayangkan Rp500 saja mungkin buat beli permen juga nggak cukup ya. Ini Rp200, jadi kecil sekali dan tidak berharga sekali. Saya sangat-sangat tersentuh sekali dari ketiga kisah tadi dan kisah saya sendiri. Saya seolah-olah gini, kayak ditegur oleh Tuhan gini, kamu saja yang tidak sempurna masih mau mencari benda yang tidak berharga itu. Tidakkah aku yang begitu Maha Rahim tidakkah akan mencarimu jika kamu hilang? Di dalam kisah tiga kisah tersebut ya, ada domba, ada dirham, ada anak. Saya yakin dan kita semua sepakat pasti harganya pasti berbeda. Ketika domba pasti berbeda dengan harga dirham. Dirham juga berbeda dengan harga seorang manusia, seorang anak. Pasti kita semua sepakat itu berbeda. Tapi saya merasa bahwa secara pribadi saya ditegur dari cerita ini, disentuh ya, lebih disentuh oleh cerita ini bahwa
siapapun kita, seberharga apapun kita, setidak berharganya, sehebat apapun kita, semuanya akan ada aksi Tuhan yang akan dilakukan ketika ada domba-dombanya, ada dirhamnya, ada anaknya yang hilang. Saya sangat-sangat tersentuh kalau setiap kali mendengarkan ayat, entah itu anak yang hilang, dirham yang hilang, bahwa ada aksi dari kisah ini. Tuhan mau bilang ada aksi dari Tuhan sendiri yang akan mencari. Mungkin dirham itu akan dicari di kolong-kolong tempat tidur tadi ya. Malam-malam pakai pelita, terus kita tidak tahu di kolong itu ada tikus, bangkai tikus, atau ada ular, atau ada apapun, tapi Tuhan mau ambil risiko itu. Mungkin juga meninggalkan 99 domba itu juga risiko. Kenapa nggak lebih baik ya membiarkan yang satu domba hilang, 99 juga ada, masih oke. Ya lebih baik ya sudah. Tapi Tuhan memilih untuk meninggalkan. Saya rasa di sini dalam sekali ya buat saya itu bahwa ada aksi dan ada pengorbanan yang Tuhan ambil sendiri untuk mencari kita. Sehingga saya selalu teringat, jadi uang-uang yang saya cari itu di tong sampah itu, begitu saya tahu saya segitu jijiknya sekali mengambil itu, tapi saya tahu saya harus menemukan uang itu, dan begitu saya menemukan, saya begitu senang sekali. Mungkin ya kita semua akan senang kalau kita mendapatkan kayak Bu Rosita cerita, mungkin komisi, mungkin saya nggak tahu berapa ratus juta, berapa puluh juta, tapi ini sekeping 200 rupiah, itu saya luar biasa senangnya Bu. Dan Bapak sekalian, saya senang sekali, dan itu sampai hari ini kalau saya ingat itu masih terasa senang dalam hati saya. Ya Tuhan, berarti mungkin inilah hatimu ya, kalau ada anakmu yang hilang, sungguh engkau akan punya aksi untuk mencari sampai seberapapun beratnya, seberapapun menjijikkannya, engkau akan meraih aku. Sehingga akhirnya, dan luar biasanya dari renungan semua ini, betul kata Bu Rosita, ada sukacita. Jadi dari domba, dari dirham, dari anak yang hilang, semuanya sama. Pasti ada sukacita. Begitu juga yang saya rasakan ketika saya menemukan kepingan 200 rupiah itu, saya senang sekali. Saya tahu mungkin saya nggak akan bisa kaya dari uang 200 rupiah itu. Tetapi saya betul-betul nggak tahu, pokoknya sukacita aja, dan itu saya merasa seperti dapat hadiah yang luar biasa ketika saya menemukan sesuatu yang hilang tadi. Ya mungkin banyak ingin saya ceritakan, tetapi ketiga kisah ini betul-betul menyentuh hidup saya, dan terima kasih telah diundang Bapak dan Ibu, dan itulah kisah kecil saya, dan terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah bersharing dan menambah pengetahuan saya. Terima kasih. Thank you Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Adi. Pak Adi ini yang bulan lalu bareng sama Bu Eti ya? Ya, betul. Iya Pak, betul. Wah, saya senang. Apa yang Bapak ceritakan memang exactly yang pengen Lukas gambarkan. Allah itu proaktif. Saya yang terima kasih sharingnya Pak Adi. Pak Paulus juga luar biasa. Saya banyak belajar. Kita sama-sama belajar, Pak. Kalau mau bertemu langsung nanti 10 September di seminar Romojo bisa ketemu langsung dengan Oke, Pak kita Adi. ketemu ya Pak Adi. Yang belum daftar silakan daftar. Siap, Bapak. September. Masih keburu, masih banyak waktu. Silahkan daftar. Baik, Bapak Ibu, sepertinya waktu juga yang harus memisahkan kita. Terima kasih untuk Bu Rosita, untuk Bapak Ibu semua yang sudah sharing, yang sudah menambahkan. Terima kasih semua menambah banyak makna yang kita dapatkan malam hari ini. Silahkan masing-masing dari kita untuk
merenungkannya masing-masing. Baik, sebelum kita berpisah, kita akan minta Pak Harun untuk doa penutup. Terima kasih, Sus Yunita. Teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran sejenak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih karena malam hari ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk meluangkan waktu hadir mendengarkan sebagian sabdamu yang begitu bagus dari Injil Lukas tentang 3 perumpamaan. Melalui penjabaran dari Ibu Rosita maupun dari teman-teman KKS, sahabat-sahabat KKS Yakobus memberikan sumbangsi pikiran dan penafsiran tentang 3 perumpamaan tersebut. Sehingga menjadi rema kehidupan kami sehari-hari untuk kedepannya. Kiranya buah-buah roh kebenaran yang ada di dalamnya menjadikan kita merefleksikan kembali dan merenungkan kembali apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita lakukan untuk mencerminkan kerahiman Allah yang begitu besar dan tiada taranya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Sebentar kami akan meninggalkan ruang ini untuk beristirahat. Kami mengucap syukur dan terima kasih juga kepada Ibu Rosita yang telah begitu baik membawakan materinya. Dan juga partisipasi semua sahabat yang hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Sungguh luar biasa semua. Saya menantikan saat-saat minggu depan dan seterusnya. Terusnya menjadi suatu panggung yang membawa kebahagiaan dan kesempurnaan iman kita. Setiap ada pertemuan membawa buah-buah untuk kembali ke rumah, untuk direfleksikan dan direnungkan kembali. Terima kasih Tuhan. Dalam kemuliaan Allah Bapa, kami mengucap syukur dan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi yang tak henti-hentinya memuji dan memuliakan nama Dikau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Harun. Terima kasih Bapak Ibu semua. Rabu depan kita akan bertemu lagi.